Oke guys, jadi di video kali ini gua nggak bikin tutorial atau main game. Gua hanya ingin membuat video review film, yaitu Another. BTW ini gua pertama kali ya review film, jadi ya kalau ada kesalahan ya maklumi. Terus gua nggak tahu bikin opening film tuh kayak gimana, jadi gua hanya bilang kayak gini dan ini dia reviewnya guys. Cerita diawali dari seorang pemuda yang bermimpi bertemu dengan ibunya. Di sini ibunya tersebut sudah lama mati. Pemuda tersebut bernama Sakakibara. Sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit yang aneh. Saat di rumah sakit, ia bertemu dengan wanita yang memakai penutup mata, di mana wanita tersebut memiliki sikap yang aneh. Hal itu membuatnya penasaran. Secara tiba-tiba, penyakitnya kambuh lagi. Beberapa hari kemudian, Sakakibara masuk ke sekolah Yomiyama sebagai murid pindahan. Jadi sebelumnya ia berasal dari sekolah swasta di Tokyo. Sakakibara pindah ke desa ini dikarenakan pekerjaan dari ayahnya. Lalu ia tinggal sementara di sini bersama nenek beserta bibinya yang bernama Reiko. Bibinya tersebut adalah guru di sekolah Yomiyama, yang mana Reiko adalah wali kelasnya sendiri. Di saat pertama kalinya masuk sekolah, ia merasa curiga kepada salah satu murid, di mana ia pernah bertemu dengannya di rumah sakit. Kemudian ia bertanya kepada teman-temannya tersebut. Namun semua menganggap bahwa tidak ada seorang murid yang memakai penutup mata. Hal tersebut membuatnya penasaran. Jadi siapakah wanita tersebut? Keesokan harinya, Sakakibara merasa ada keanehan dalam kelas tersebut. Dan ia memutuskan untuk mencari tahu wanita yang memakai penutup mata. Sampai akhirnya, ia pun berhasil bertemu dengannya. Ia bernama Misaki Mei. Setelah bertemu dengannya, Mei malah memperingati Sakakibara bahwa ia harus berhati-hati. Dengan kejadian tersebut, Sakakibara malah semakin curiga lagi. Dan ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Namun sayangnya, beberapa temannya menghentikannya. Di sini temannya menceritakan kisah kelam dari kelas 33, di mana setiap tahunnya ada salah satu murid yang harus dikorbankan dengan cara diasingkan. Jika tidak, maka kematian akan menghampiri kelas 33 tersebut. Mendengar hal itu, ia sangat marah karena sikap murid lainnya sangat tidak berperi kemanusiaan. Lagi-lagi, temannya memperingati Sakakibara agar tidak berteman dengan Misaki Mei. Mengetahui hal tersebut malah membuat Sakakibara semakin penasaran. Untuk itu, ia pergi ke kediaman dari Mei. Di sana ia dikejutkan dengan cerita dari Mei, di mana ternyata Mei diasingkan dari kelas itu karena suatu peraturan yang disepakati oleh kelas tersebut. Selain itu juga, Mei memperlihatkan mata satunya, di mana mata tersebut adalah mata boneka. Nah, mata tersebut seperti memiliki kekuatan yang bisa melihat aura kematian dari seseorang. Keesokan harinya, ia mencoba untuk bertemu kembali dengan Mei di sekolah. Namun salah satu temannya memperingatinya lagi. Tak lama setelah itu, temannya tersebut mati dengan tragis. Bersamaan dengan itu, Mei juga berada di sana. Atas kejadian itu, para teman-temannya mulai tidak suka dengan Sakakibara. Berikutnya ia mengalami kejadian yang aneh lagi, di mana saat di rumah sakit, salah satu perawat yang merawat sebelumnya mengalami kecelakaan di lift, di mana perawat tersebut adalah kakak dari wanita yang mati tragis kemarin. Oleh karena itu, Sakakibara dikaitkan dengan kematian wanita tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, wali kelas dan para murid lainnya setuju untuk mengasingkan Sakakibara. Akibat semua itu, kemudian Sakakibara bertemu dengan Mei. Di sana Mei menjelaskan peraturan di kelas tersebut, di mana ia tidak boleh berbicara dengan orang yang diasingkan. Jika melanggar peraturan itu, maka fenomena kematian akan berlanjut kembali. Namun jika menaati peraturan, berarti bisa menghindari kematian. Nah, kenapa begitu? Karena sebelumnya kelas tersebut memiliki fenomena aneh dari zaman dahulu. Selain itu juga, Mei menceritakan kenapa dirinya bisa diasingkan, di mana saat itu, kelas itu melakukan pemilihan siapa yang akan diasingkan. Mei di sini mengajukan diri untuk diasingkan. Pemilihan itu bertujuan karena ada murid pindahan. Murid pindahan itu bernama Sakakibara. Jadi jika ada murid pindahan, maka akan ada salah satu yang diasingkan. Mulai dari situ, Sakakibara dan Mei mulai dekat. Jadi sekarang ada dua murid yang diasingkan. Meskipun begitu, fenomena tersebut masih belum berakhir. Beberapa hari berlalu, Mei dan Sakakibara mencari tahu tentang fenomena tersebut di ruangan Chibiki. Chibiki di sini adalah guru perpustakaan yang bertahun-tahun menelusuri fenomena aneh itu. Kemudian Chibiki menceritakan semua yang ia tahu, di mana 26 tahun lalu ada salah satu murid yang meninggal. Ia bernama Yomiyama Misaki. Di mana setelah itu semua teman-teman termasuk gurunya sendiri yaitu Chibiki masih tetap menganggap bahwa Misaki tetap ada. Namun beberapa tahun berlalu, satu persatu murid telah mati. Akan tetapi para teman-temannya tidak menyadarinya. Jadi di sini murid yang telah mati tersebut hidup kembali dan berbaur dengan murid kelas itu. Setelah beberapa lama, mereka baru bisa menyadarinya, di mana mereka mengatasi hal itu dengan mengasingkan salah satu murid agar bisa menghindari kematian.
Kesimpulannya, ada hantu yang hidup kembali dan berbaur bersama murid kelas 33. Kembali ke cerita. Chibiki menyimpulkan bahwa ada salah satu clue yang bisa menyelesaikan kasus ini, yaitu dengan melakukan studi tour. Namun perihal itu masih belum dipastikan. Setelah mengetahui semuanya, Misaki dan Sakakibara merenungi masalah tersebut. Di sini Sakakibara berpikiran bahwa dirinya adalah orang yang meninggal tersebut. Namun Mei menyangkal hal tersebut karena dirinya bisa melihat aura kematian. Beberapa hari setelah itu, salah satu guru dan murid dari kelas 33 mati satu persatu. Kemudian para murid kelas 33 menyimpulkan bahwa kematian tersebut berkaitan dengan fenomena seperti sebelumnya. Mendengar kabar tersebut, Sakakibara dan Mei mencari tahu asal-usul dari fenomena tersebut. Setelah beberapa lama mencari informasi itu, mereka berhasil menemukan sebuah clue. Ternyata hal itu berkaitan dengan bibinya, yaitu Reiko. Tapi setelah mengungkapkan keresahannya kepada Reiko, sayangnya ia tidak mendapatkan apapun. Sementara Reiko di sini mulai mencari informasi mengenai fenomena tersebut. Dan alhasil, ia menemukan satu hal yang membuatnya curiga, yaitu mengarah ke studi tour. Keesokan harinya di sekolah, Sakakibara dan Mei dikejutkan dengan adanya guru yang sedang mencari sesuatu di kelas kosong. Guru tersebut bernama Kubodera. Akan tapi, guru tersebut tidak menemukan apapun. Setelah itu, mereka menelusuri kelas tersebut. Dan secara tak sengaja pula, Sakakibara menemukan kaset lama. Kaset itu berisi sebuah clue untuk mengakhiri fenomena aneh tersebut. Ternyata ada salah satu cara yang ampuh, di mana mereka harus membunuh orang yang telah meninggal tersebut. Namun setelah berhasil membunuh makhluk tersebut, maka para murid akan kehilangan ingatan. Lalu makhluk tersebut berbaur bersama murid kelas 33. Untuk memastikan hal itu, mereka pergi menemui guru sebelumnya, di mana Kubodera menceritakan masa lalunya yang kelam tersebut. Jadi fenomena itu berakhir ketika berhasil membunuh orang yang sudah mati. Beberapa hari kemudian, Reiko memberi pengumuman kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi diadakan studi tour. Namun nampaknya para murid tidak menyetujuinya karena kejadian tahun lalu yang sangat mengerikan. Tapi untuk mengakhiri semua itu, mereka harus melakukan studi tour. Jadi di sini Sakakibara dan Mei tidak diasingkan lagi. Keesokan harinya, mereka telah sampai di tempat yang ditentukan. Suasana pun masih seperti biasanya, di mana Sakakibara dan Mei masih dikucilkan. Sementara itu, salah satu temannya menganggap bahwa Sakakibara menyembunyikan sesuatu. Karena rasa penasarannya, temannya menggeledah tas dari Sakakibara, di mana ia menemukan sebuah kaset. Setelah mendengarkan kaset tersebut, ia pun mulai mempercayainya, di mana fenomena itu akan berakhir ketika telah membunuh orang yang telah mati. Namun sayangnya, tidak ada yang tahu siapa yang telah mati. Jadi di sini diperlihatkan para murid yang saling bunuh tanpa mengetahui kepastiannya. Kejadian itu membuat Sakakibara dan Mei panik. Di kepanikan tersebut, Mei secara tak sengaja melihat aura kematian dari Reiko. Jadi di sini, Mei beranggapan bahwa orang yang telah mati itu adalah Reiko. Sedangkan Sakakibara mencoba menghindari serangan dari teman-temannya. Selain itu juga gedung tersebut terjadi kebakaran, yang mana para murid dievakuasi ke tempat yang aman. Sementara itu, Mei mencoba untuk membunuh Reiko. Akan tapi, Sakakibara menghalanginya lantaran Reiko adalah bibinya sendiri. Akhirnya Reiko tewas setelah terjatuh dari gedung bersamaan dengan Chibiki. Setelah kejadian tersebut, Sakakibara pun pingsan. Keesokan harinya, semua murid kecuali Sakakibara dan Mei lupa dengan kejadian tersebut, terutama pada gurunya yaitu Reiko. Namun berkat kejadian sebelumnya, fenomena itu berakhir. Setelah lulus dari sekolah, Sakakibara meninggalkan daerah tersebut. Tapi sebelum itu, ia berterima kasih kepada Mei untuk semuanya. Film ini diakhiri dari kelas 33 di tahun setelahnya yang menghadapi masalah yang sama. Di sini diperlihatkan bahwa Sakakibara meninggalkan sesuatu kepada salah satu murid yang akan mengungkap fenomena aneh.